utamanya apa Pak diadakan medical check up gratis ini? Tadi sudah disampaikan bahwa biaya kesehatan itu kan selalu sangat tinggi. Apalagi angka kematian disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dari awal, itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan medical check up. Dengan melakukan medical check up, pertama kita bisa mendeteksi penyakit yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, mengurangi keparahan dari penyakit yang sudah ada dan diderita. Sehingga pengeluaran biaya kesehatan menjadi lebih rendah. Bayangkan kalau stadium awal sudah diketahui, maka pengobatan menjadi lebih baik. Bayangkan kalau faktor resiko sudah diketahui, maka komplikasi yang mungkin terjadi dari faktor resiko tersebut bisa dicegah. Saya ambil contoh misalnya, lakukan pemeriksaan tensi, lakukan pemeriksaan gula darah, ternyata tinggi. Itu bisa diobati, kemudian dapat dicegah untuk tidak menjadi komplikasi akibat tensi yang tinggi dan gula darah yang tinggi tersebut. Jadi preventif ya Pak ya? Preventif. Untuk melakukan pencegahan atau mendeteksi penyakit yang ada terlebih dahulu dini. Ini berarti dari segala umur ya Pak ya, yang ulang tahun gitu ya, bisa medical check up ya Prof? Dari segala umum. Oke. Ini menarik Prof, karena tentunya banyak yang ingin mengikuti programnya gitu, ingin medical check up gratis gitu ya. Berarti pada hari ulang tahun ya, hanya tinggal menunjukkan kartu identitas dan bisa datang ke vaskes terdekat, begitu ya? Semudah itu ya Prof? Oke. Ini silakan disampaikan ini sistemnya. Jadi nanti mudah-mudahan pada awal atau pertengahan Februari kita bisa mulai. Kita sekarang sedang melakukan persiapan di baik fasilitas, prasarana, bahan habis pakai, kemudian sistem yang akan dilakukan di beberapa tempat fasilitas kesehatan. Masyarakat tinggal menunjukkan identitas diri bahwa dia akan ulang tahun dan mendaftarkan di Ayo Sehat. Di Ayo Sehat, di aplikasi Ayo Sehat tersebut, masyarakat nanti akan mengisi kuesioner berdasarkan atas pemeriksaan kuesioner awal. Kuesioner tersebut juga bagian dari pemeriksaan kesehatan tersebut yang dilakukan dan akan disimpulkan pada saat melakukan medical check up ketika kunjungan tadi. Melalui aplikasi Ayo Sehat tersebut? Iya. Jadi intinya bawa kartu identitas, datang ke vaskes, isi data di Ayo Sehat dan dilakukan medical check up gitu ya. Prosedurnya seperti itu ya. Dan ini terbatas atau untuk seluruh kalangan? Untuk seluruh kalangan, untuk semua umur. Tapi tentu kita bagi-bagi tidak semua umur sama untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas medical check up yang akan dilakukan. Misalnya untuk bayi tertentu, untuk anak-anak tertentu, untuk dewasa tertentu, untuk lansia tertentu. Ini tergantung dari umur yang mereka lakukan. Dan diagnosa? Atau seperti apa dari Ayo Sehat? Enggak, berdasarkan umur saja. Berdasarkan umur saja. Diagnosa nanti ditegakkan berdasarkan atas apa yang sudah mereka alami dan ketika medical check up tersebut dilakukan. Diagnosis akan ditentukan pada saat itu. Baik, ada pertanyaan seperti ini dok. Medical check up gratis ini kan akan dilakukan di puskesmas, ya Prof ya. Tapi kita ketahui vaskes puskesmas itu di setiap daerah itu berbeda-beda, belum sama gitu ya. Ada perbedaan fasilitas, perbedaan SDM, perbedaan nakes dan lain-lain. Perbedaan alkes juga gitu ya bahkan ya. Bagaimana jika ada vaskes tingkat 1 yang belum mampu memenuhi seluruh proses dari medical check up ini dan requirement-nya? Tentu tadi disampaikan ini dilakukan secara bertahap. Sarana dan prasarana bahan habis pakai itu kita support dan kita koordinasikan dari pusat Kementerian Kesehatan ke daerah dan ke fasilitas kesehatan. Kalau mungkin pada tahun ini belum bisa seluruhnya puskesmas itu melakukan penyediaan prasarana dan prasarana yang dilakukan, mungkin bertahap akan kita support terus. Tetapi ini akan kita lakukan dan kita harapkan bisa dikerjakan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Sebulan lagi ya dok ya, berarti menuju Februari 2025 ya, pertengahan bulan. Saya juga tertarik karena kebetulan saya ulang tahun Februari ini, saya pengen nyobain gitu ya Prof. Nah saya pertanyaannya gini, sejauh ini progres kesiapannya sudah seperti apa? Bagaimana koordinasi yang terjalin antara vaskes-vaskes yang akan menjadi tempat medical check up dan juga bagaimana keterlibatan Kemenkes di sini? Jadi progres persiapannya sekarang bahwa item-item pemeriksaan yang akan dilakukan untuk kelompok umur itu sudah kita tetapkan. Untuk anak itu apa saja, untuk dewasa apa saja, untuk lansia apa saja. Kemudian kita juga melakukan identifikasi pembiayaannya dan barang habis pakai serta reagen yang dibutuhkan untuk masing-masing pemeriksaan tersebut. Kemudian nanti akan kita berikan
mungkin pada bulan-bulan ini akan kita distribusikan kepada puskesmas-puskesmas yang akan melayani pemeriksaan tersebut, dan diharapkan pada awal Februari ini semua sudah siap di puskesmas. Di seluruh Indonesia? Mungkin tidak seluruh Indonesia siap, tetapi bertahap di beberapa tempat. Oke, baik. Nah, sekarang follow up-nya ketika nanti medical check up telah dilakukan gitu ya, Dok ya. Dan tentunya ini kan tadi seperti yang disampaikan bersifat untuk mendeteksi penyakit yang ada ataupun preventif dan lain-lain. Nah, setelah hasil dideteksi dan orang telah menerima hasilnya, itu follow up dari medical check up gratis gitu, apakah juga akan disiapkan program tertentu dari pemerintah atau hanya sampai di situ saja? Seperti apa, Dok? Sebenarnya kan pemerintah sudah mempunyai, masyarakat juga sudah mempunyai jaminan kesehatan nasional, JKN. Dengan dana yang kita support dari pemerintah, lebih dari 90 juta orang disupport untuk mengikuti JKN. Dari hasil pemeriksaan medical check up tersebut, mereka bisa tunjukkan dan menggunakan JKN untuk melakukan pengobatan yang jadi follow up-nya ke JKN ya, setelah iya. ada hasil dari medical check up gratis, nanti jika memang ada suatu diagnosa tertentu dari medical check up tersebut, di proceed berikutnya melalui JKN, gitu ya. Oke. Jadi harapannya memang menurunkan deteksi dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan kematian seperti yang tadi sempat. Betul, karena beberapa penyakit itu tidak menimbulkan gejala spesifik, tidak menimbulkan gejala spesifik, dan nanti baru timbul gejalanya setelah masuk ke dalam stadium lanjut. Kalau stadium lanjut, masyarakat menjadi tidak mengetahui kondisi status penyakitnya. Dan menunjukkan angka kematian yang lebih cepat, keparahan lebih cepat, dan yang kedua pembiayaannya menjadi lebih besar. Ya. Sebagai medical doctor ya Prof, tentunya apa saja memang penyakit-penyakit yang diharapkan bisa dideteksi lebih dini agar dapat dilakukan pencegahan lebih baik dan terutama secara masif di Indonesia? Satu, untuk anak-anak misalnya, itu beberapa penyakit yang terkait dengan penyakit bawaan itu bisa dideteksi walaupun belum ada keluhan. Misalnya penyakit tiroid kongenital. Itu bisa dideteksi. Kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tumbuh kembang, itu juga bisa dideteksi. Pada kelompok dewasa, misalnya kolesterol yang tinggi itu kan ada gejalanya. Kemudian hipertensi stadium awal juga tidak ada gejalanya. Kemudian penyakit tuberkulosis kadang-kadang tidak ada gejalanya. Tetapi dengan pemeriksaan ini, maka kita bisa melakukan diagnosis lebih dini sebelum gejala tersebut muncul. Jadi kita ada di depan penyakitnya sebelum penyakit itu kelihatan dan muncul gejala-gejala spesifiknya. Oke,